Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda semua tentu orang beriman yang sungguh juga mengimani Allah kita, dan salah satu karakteristik yang sering kita sebut-sebut dan bahkan juga mungkin membantu kita untuk percaya dan mengimani Tuhan adalah kemaharahiman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah ini Maha Rahim. Dia selalu mau mengampuni dosa dan kesalahan kita. Apapun juga, sebesar apapun. Bahkan mungkin ada ungkapan yang mengatakan tidak ada yang melebihi, tidak ada yang lebih besar daripada kasih dan kerahiman Allah. Juga dosa-dosa kita itu semua bisa diampuni, bisa dikalahkan oleh kasih dan kerahiman Tuhan. Saudari-saudara, kalau kita perhatikan Injil yang kita dengarkan barusan, ada satu kalimat yang barangkali menjadi menarik kalau dihadapkan dengan pernyataan tadi bahwa Allah Maha Rahim. Allah Maha Kasih, selalu mau mengampuni apapun juga dosa kita dan sebesar apapun dosa. Tadi Yesus mengatakan, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Saudara-saudara, apakah ini sebuah ujian atas iman kita? Apakah kita diuji imannya? Diubahkah kepercayaan kita bahwa Allah ini Maha Rahim? Apalagi kalimat ini tidak hanya dinyatakan oleh Injil Lukas. Injil Matius dan Markus juga mengatakan. Dalam Injil Matius ditambahkan lagi frasa, di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang tidak. Lalu Markus lebih pendek tambahannya, tetapi mengatakan ini adalah dosa yang kekal. Nadanya artinya sama, tapi kalimatnya lebih pendek. Ini berarti tidak akan diampuni memang. Nah, kalau Allah ini Maha Rahim, kemaharahimannya tidak terbatas, lalu bagaimana mendamaikan dengan kalimat ini? Mana yang benar? Apakah keduanya benar atau bertentangan atau bagaimana? Nah, saudari-saudara terkasih, ternyata memang Gereja Katolik sungguh-sungguh mengimani Allah yang Maha Rahim ini. Dan iman gereja tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Kemaharahiman Tuhan sungguh-sungguh tidak terbatas. Kita tidak perlu khawatir akan itu. Dan makanya sampai kapanpun, sampai akhir zaman pun, jangan sampai iman kita berubah akan Allah yang Maha Rahim. Tapi lalu bagaimana mendamaikannya, Romo? Saudari-saudara terkasih, kalau kita mencari-cari di katekismus Gereja Katolik dan juga membaca tulisan Santo Paus Yohanes Paulus II, kita akan menemukan keterangan tentang ini. Ternyata dikatakan di situ bahwa dosa menghujat Roh Kudus ini bedanya dengan dosa-dosa lain adalah bukan karena kita misalnya lalai melakukan sesuatu atau melawan 10 perintah Allah semacam itu, dan kita bisa kemudian mengaku dosa dan diampuni. Menghujat Roh Kudus ini dipahami adalah suatu kondisi ketika seseorang di antara kita ini dengan sadar, dengan sepenuh hati menolak tawaran kasih Allah, menolak pengampunan dari Allah. Padahal kan kita semua ini orang berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Nah, ketika kita ini berdosa dan kita tahu ada Allah yang menawarkan kasih dan kerahimannya, mau mengampuni kita, tetapi kita menolak dengan sadar, dengan sepenuh hati, sampai hari terakhir hidup kita, sampai titik kematian kita, kita tidak mau menerima tawaran kasih Allah ini. Kita tidak mau bertobat sampai akhir. Inilah yang dikatakan bahwa kita menghujat Roh Kudus. Ya, maka saudari-saudara terkasih, dengan demikian kita bisa mengerti bahwa ketika ini yang terjadi bukanlah bahwa rahmat Allah ini kemudian terbatas atau ada kekecualiannya, kerahiman Allah ini. Tidak diampuninya dosa seseorang ini bukan karena Allah tidak bisa atau tidak mau, tetapi karena orang ini sendiri yang menolaknya. Maka sampai kapanpun, ya rahmat Allah tidak bekerja dalam dirinya, karena dia tidak membiarkan rahmat itu bekerja.
saudari-saudara terkasih, hari ini kita diteguhkan, bukan digoyang iman kita. Kita diteguhkan bahwa ada Allah yang memang maha kasih, yang maha rahim, yang sungguh-sungguh mencintai kita. Dan sadarilah bahwa kita ini sungguh-sungguh terberkati. Kita orang yang berdosa dan sebenarnya tidak tertolong. Tetapi ada Allah yang mau menolong kita. Kuncinya hanya satu, buka hati dan terima tawaran kasih Tuhan. Jangan pernah menolak, jangan pernah menghindar, apapun alasannya. Mungkin ada yang tidak tahu, tidak mengerti, atau justru merasa amat rendah diri, merasa dosanya terlalu besar hingga tidak mungkin diampuni, lalu tidak mau datang kepada Tuhan. Saudari-saudara terkasih, tadi sudah saya katakan, tidak ada yang lebih besar daripada kasih Allah. Datanglah kepadanya, buka hati, dan terima kasih dan pengampunan.